jatuh pingsan ya kalau nggak salah ya, Iya. Majalengka, kemudian dilarikan di rumah sakit. Saya sore harinya komunikasi dengan Ruben bagaimana keadaannya, dan kemudian dia bicara ya ini kecapean bang gitu ya, mungkin akan ada observasi lebih jauh atas kesehatannya, dan kalau nggak salah dia juga kemudian dirawat di rumah sakit Bunda ya, jadi pindah dari Majalengka ke rumah sakit Bunda. Nah, terkait dengan masalah hubungan rumah tangganya Ruben dengan Sarwenda, beberapa hari ini saya memang lagi intens berkomunikasi dengan kuasa hukumnya Sarwenda, ya, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelanjutan daripada rumah tangganya, ya, dan memang ini masih terus berlanjut komunikasi ini, dan dalam minggu depan ini mungkin ada satu hal yang bisa dihasilkan dari pembicaraan yang sedang kami lakukan dengan kuasa hukumnya Sarwenda, ya, untuk bagaimana kelanjutan daripada rumah tangga tersebut, ya, dan kita berharap ini semuanya bisa berjalan dengan baik, semua hal proses ini bisa dilalui dengan baik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bang, berarti secara tidak langsung rumah tangganya Ruben dan Sarwenda ada masalah sampai akhirnya mereka benar pisah rumah gitu bang? Jadi saya kira gini, tidak ada rumah tangga yang nggak ada masalah. Ya, pasti semua rumah tangga pasti ada masalah. Ya, saya kira Ruben juga dan Sarwenda sebagai manusia biasa juga pasti dalam rumah tangga mereka pasti ada masalah. Ya, dan ini kan juga bisa terlihat dari bahasa tubuhnya Sarwenda, dari apa yang disampaikan oleh Sarwenda, karena kan yang sering menyampaikan hal-hal itu kan Sarwenda, ya. Nah, kalau terkait dengan masalah pisah rumah, ini sebenarnya nggak pisah rumah, kan kita tahu bahwa rumahnya mereka kan lagi dibangun, ya, lagi dibangun, dan oleh karena itu mereka mungkin perlu tempat sementara sampai rumah itu selesai. Jadi saya melihatnya bahwa ini bukan berkaitan dengan masalah pisah rumah atau nggak pisah rumah. Kalau masalah masih selalu ada, dan komunikasi Sarwenda dengan Ruben juga masih berjalan ya. Meskipun ada saya sebagai kuasa hukumnya Ruben, ada Sarwenda juga punya kuasa hukum. Ya tadinya kan dulunya kan di saya nih komunikasi. Tapi saya pikir terjadi konflik of interest karena mungkin apa yang diinginkan oleh Sarwenda itu juga mungkin bisa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si Ruben. Jadi oleh karena itu supaya tidak terjadi konflik of interest memang lebih baik Sarwenda juga tunjuk orang lain. Makanya sekarang ada rekan saya juga yang menjadi kuasa hukumnya Sarwenda, jadi lebih enak komunikasinya. Nah, jadi meskipun masing-masing sudah punya kuasa hukum, komunikasi antara Sarwenda dengan si Ruben juga masih berjalan. Ini beda dengan situasi Tengku Dewi nih, udah stop komunikasi. Kalau ini mereka masih berkomunikasi. Sarwenda sebut kebohongan kayak penyakit, sindir Ruben Onsu. Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan sudah pisah rumah sejak 2 bulan lalu. Kabar ini sudah mencuat dan heboh di media sosial sejak 2 pekan belakangan. Meski begitu, Sarwenda membantah melayangkan gugatan cerai kepada Ruben Onsu. Saat ini, Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga anaknya. Kabar terbaru, Sarwenda hadir dengan kanal YouTube pribadinya yang bernama Sarwenda Official. Sedangkan di kanal YouTube The Onsu Family, Sarwenda tampak tak lagi ada di sejumlah konten terbaru. Di kanal pribadinya yang baru memiliki 205 subscriber, Sarwenda membahas hubungan baik, pertemanan, pacar, hingga pernikahan. Videonya tersebut merupakan video pertama yang diunggah di kanal Sarwenda. Sarwenda bicara tentang kebohongan dalam hubungan seperti penyakit yang menggerogoti badan. Kebohongan yang kalian anggap sangat kecil bahkan bisa menghilangkan kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun, katanya dikutip Kamis 9 Mei 2024. Sarwenda mengatakan suatu kebohongan bisa menghancurkan pondasi yang telah bangun dalam sebuah hubungan. Jadi misalnya kalian sudah bangun nih pondasi kejujuran dalam membentuk suatu hubungan yang sehat, tapi kalau misalnya pasangan kamu sering berbohong dan menutupi banyak hal yang akan banyak kerusakan dalam pondasi utama sebuah hubungan tersebut, katanya. Misalnya mereka bilang, aku bohong ini demi kebaikan, gak ada bohong demi kebaikan. Maksudnya kalau misalnya mau ya diomongin baik-baik gitu, dan misalnya semakin susah pasangan untuk jujur sama apa yang terjadi sebenarnya, itu adalah tanda ketika kamu berada di dalam toxic relationship, lanjut Sarwenda. Akan mudah jika hubungan tersebut baru sebatas pacaran, namun beda lagi jika sudah menikah. Kebohongan tidak akan mudah untuk dimaafkan.